Sultan Murad II ini setiap malam beliau kadang-kadang sering keluar tapi pakai baju biasa. Begitu dia jalan, tiba-tiba waktu jalan ada satu orang pegang botol khamr. Pas depan Sultan Murad, subhanallah, dengan hikmah Allah kepleset orang itu, jatuh, kendi khamrnya pecah, mati tiba-tiba. Wahai muslimin, ini ada orang mati. Satu orang di situ, rumahnya rupanya dekat situ, dia bilang, kami tidak akan sentuh jenazah itu. Kata Sultan Murad, kenapa? Dia bilang, tidak anda lihat dia pegang khamr, orang ini fasik, ahli maksiat, setiap malam zina, setiap malam mabuk. Kalau kalian tidak mau mengurus jenazahnya, tunjukkan saya di mana rumahnya, biar saya yang bawa ke rumahnya. Diketuk pintu, dibuka, istrinya lihat suaminya meninggal, nangis. Kata Sultan Murad, saya mau tanya, kenapa tadi suami kamu jatuh, mati ini, gak ada yang mau lihat jenazahnya? Saya udah tahu orang akan nilai begitu suami saya. Tapi perlu anda tahu, suami saya ini bukan pezina, bukan orang mabuk. Suami saya ini orang sangat soleh. Suami saya ini punya satu usaha di tengah-tengah kota sini. Setiap hari hasil bisnisnya dia dibagi 3 keuntungannya. Sepertiga dibawa pulang ke rumah untuk saya pakai makan dan minum untuk anak-anak saya. Sepertiga lagi berikan minuman keras, dia bawa pulang ke rumah, dibuang di WC. Terus dia bilang apa depan saya, kata istrinya, segala puji bagi Allah, minimal mengurangi orang muslim yang mabuk hari ini. Terus sepertiga lagi yang tersisa, dia datangi tempat perzinahan, lalu dia bilang, ini berapa orang wanita di sini berzina? 10 orang. Berapa bayarannya kalau perempuan satu malam sampai besok pagi dibayar? Kata si punya tempat sekian, dikasih sama dia, sepertiga untungnya nih, 10 orang ini semua saya booking malam ini, tutup tempat kalian. Segala puji bagi Allah, minimal membuat saya malam ini memberhentikan beberapa anak muda muslim zina. Saya pernah bilang sama suami saya, kalau begini perilakumu, kapan kamu mati, nanti jenazah kamu gak diurus sama kaum muslimin. Tapi waktu itu suami saya sempat senyum, dan suami saya bilang, tenang aja hai istriku, kalau saya mati, yang sholati saya nanti khalifah, sultan, dan juga seluruh ulama Istanbul. Sultan Murad waktu itu menangis lalu mengatakan, suamimu benar, saya Sultan Murad, khalifah muslimin, saya akan urus jenazah suamimu dan saya akan undang seluruh ulama di Istanbul untuk mensolat. Ketika Uwais Al-Qarni wafat, anehnya, pada saat dimandikan tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Ketika akan dikafani, di sana juga sudah ada orang-orang menunggu untuk mengkafaninya. Ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana, ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Lalu, ketika jenazah Uwais akan dibawa ke kubur, ternyata, ada banyak orang yang berebut mengusungnya. Syekh Abdullah bin Salamah, yang pernah ikut berperang dengannya menjelaskan, ketika ikut mengurusi jenazahnya, hingga ia pulang dari mengantarkan jenazah, ia bermaksud untuk kembali ke kuburnya, untuk memberi tanda pada kuburan Uwais. Akan tetapi sudah tak terlihat ada bekas kuburannya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni menggemparkan masyarakat Yaman, karena banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal, ia adalah seorang fakir miskin. Orang-orang asing tersebut adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi untuk mengurus jenazah dan pemakaman Uwais. Saat itu, penduduk Yaman baru mengetahui bahwa ia ternyata manusia yang tidak terkenal di bumi, tetapi terkenal di langit.